Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amitabha. Saya ditugaskan untuk membuat makalah tentang Pamalayu. Saya senang dengan masalah ini karena selama ini orang dicekoki dengan pengertian bahwa Pamalayu itu adalah ekspedisi militer ke Melayu, dan ini bersumber dari kitab Pararaton yang menyebutkan tentang Pamalayu ini. Sedangkan yang bukti di atas batunya dituliskan dalam batu itu tidak menyebutkan, sama sekali tidak menyebutkan adanya peperangan. Bahkan di situ tentang persahabatan itu ditulis dalam prasasti yang dipahatkan di bagian bawah, di bagian lapik dari Acak Amogapasya. Dan prasasti ini sebetulnya ditemukannya terpisah antara bagian prasastinya, lapiknya, dengan acaknya. Itu terpisah. Acaknya ditemukan di Rambahan, di daerah hulunya dari Batanghari lebih ke hulu lagi, sedangkan prasastinya itu ditemukan di Padangkoco. Itu masih satu areal, yaitu di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Nah, pertama-tama saya mau, sebetulnya ini satu hal yang baru, tapi saya masih belum mengkaji lebih lanjut lagi tentang penyebutan Melayu yang semula itu disebutkan di dalam cerita Tionghoa abad ke-7, jauh sebelum Sriwijaya itu berdiri. Dari hasil analisis beberapa sumber Tionghoa menyebutkan bahwa Melayu ini adalah nama untuk menyebutkan Sumatera. Seluruh Sumatera itu selain disebut dengan Swarna Dipak atau Swarna Bumi, itu disebutkan juga dengan Melayu. Di Pulau Melayu ini yang disebut Melayu itu ada pusat-pusat kekuasaan atau pemukiman, kelompok-kelompok pemukiman. Antara yang pertama itu adalah Sriwijaya yang ada di Palembang. Kemudian selanjutnya adalah di Jambi. Setelah di Jambi masuk lagi ke dalam itu di Dharmasraya. Dharmasraya masuk lagi ke dalam itu di Pagaruyung. Jadi untuk selanjutnya saya menyebutkan Melayu Sriwijaya, Melayu Jambi, Melayu Dharmasraya, dan Melayu Pagaruyung. Dan dari situ pada waktu sebelum kedatangan Icing itu di Melayu, artinya di Sumatera, itu ajaran Buddha yang berkembang adalah Hinayana atau Theravada. Kemarin saya berdiskusi dengan Ibu Haryani mengenai indikasi dari Hinayana itu apa. Ibu Haryani mengatakan bahwa itu adalah Acak yang Bumi Sparsa mudranya yang menunjuk Bumi sebagai saksi. Tapi saya melihat indikasi Acak ini yang dari Bukit Siguntang, Sakyamuni. Acak ini abad ke-6, jauh sebelum kelahiran Sriwijaya. Artinya di situ sudah ada ajaran Buddha. Seperti yang dikatakan oleh Icing bahwa di Melayu itu banyak penganut Hinayana, sedangkan Mahayananya itu sedikit. Jadi mungkin ini sebagai acak dari Hinayana. Kemudian di Jambi itu juga ada acak Sakyamuni ini dari Solok Sipin. Nah, pada perkembangannya itu di Melayu di hulunya Batanghari menjadi Werawa setelah menjadi Mahayana. Nah, di sini disebutkan juga setelah Sriwijaya itu Melayu Sriwijaya yang ada di Palembang itu berkurang pengaruhnya, maka dipindahkan ke Jambi yang di sini dikatakan Campi. Di sini disebutkan dari Campi itu dihasilkan barang-barang dagangan yang digemari oleh orang-orang
dari Tionghoa, orang Tionghoa, jenis kacang-kacangan seperti bulan sabit. Dan ini mungkin kacang mente. Ini oleh Walters, nama Melayu, nama campi atau pican diidentifikasikan dengan jambi. Nah, pada waktu itu sudah ada Buddha yang ada di daerah Sawah Sipit. Saya pikir di Jambi ini yang paling tua itu justru ada di kota Jambinya, lebih tua daripada di Batangharinya. Di situ ada satu kelompok percandian di Sawah Sipit. Ini berkembang, kalau lihat dari acaranya ini pos Gupta, pos Gupta. Ini dari sekitar abad ke-8 Masehi. Sudah ada di Sawah Sipit. Nah, di situ, di Sawah Sipit atau di kota Jambinya sendiri sekarang ini rupanya sudah lama dihuni oleh manusia sejak zaman prasejarah. Dengan ditemukannya situs di Lebak Bandung di kota Jambi, juga di beberapa tempat yang mempunyai daerah ketinggian yang sama di wilayah Provinsi Jambi ini, seperti yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Palembang. Itu ditemukan beberapa situs di daerah yang tinggi, bukan di daerah rawa-rawa di Provinsi Jambi ini. Jadi hal ini memungkinkan Jambi itu tumbuh pada awal pada masa sejarah. Jadi bermula dari pemukiman prasejarah, kemudian hubungannya dengan dunia luar, dengan kerajaan-kerajaan luar, itu menghasilkan satu bentuk pemerintahan sendiri. Jadi mungkin di sini Melayu Jambi. Nah, di Dharmasraya, di wilayah Kabupaten Dharmasraya, kita menemukan banyak situs sini. Ini Sungai Laksat. Ini lagi, kemudian di Bukit Awang Maumbiak, di sini Pulau Salah. Semua ini merupakan satu situs percandian macam di Barat Jambi. Di sini, di Padang Rojo, itu ditemukan arca Dairawa yang besar. Kemudian prasasti Amogapasa ditemukan juga di Padang Rojo. Sedangkan arcanya sendiri itu ditemukan di sini, di Rambahan, jadi di daerah Hulu. Nah, ini mengindikasikan kepada kita bahwa di tempat ini dulunya ada satu pusat pemerintahan yang bernama Dharmasraya. Pusat pemerintahan ini sampai pada awal masa pemerintahan Aditya Warman di sini itu pada bagian punggung arca Amogapasa itu dituliskan prasasti tentang pisan arca Buddha, arca Jina, dan bagian Ganja.